pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan Gembala dari Badan Pengurus Daerah BPD Jabatara. Mari kita akan tunduk kepala terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang boleh mendengarkan program ini dapat terberkati melalui pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur karena berkat-berkat yang dari Allah senantiasa Bapak Ibu dan Saudara rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana di hari Minggu ini tanggal 19 Mei tahun 2024 kita memperingati atau merayakan Pentakosta. Dan kita akan belajar memaknai peristiwa Pentakosta dalam kehidupan kita hari lepas hari atau dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu dan Saudara, Pentakosta di dalam Perjanjian Baru dikisahkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13. Tapi saat ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 4 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana di dalam Perjanjian Baru Roh Kudus dicurahkan bertepatan dengan hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa makna Pentakosta di dalam Perjanjian Lama? Nah, Pentakosta di dalam Perjanjian Lama adalah memperingati atau merayakan diterimanya firman Tuhan di Gunung Sinai oleh Musa. Musa menerima firman Tuhan dari Allah, dari Tuhan, dan itu bertepatan dengan 50 hari setelah Paskah atau setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir di mana mereka diperbudak. Itu pada bagian yang pertama di dalam Perjanjian Lama, yaitu Pentakosta merayakan, memperingati diterimanya firman Tuhan di Gunung Sinai. Dan ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka juga merayakan Pentakosta, yaitu satu perayaan di mana mereka memanen hasil tanaman mereka yang pertama. Setelah mereka masuk Kanaan, mereka bercocok tanam di tanah Kanaan dan mereka panen yang pertama dirayakan sebagai satu ucapan syukur kepada Allah. Mereka mempersembahkan hasil panen mereka dan mereka merayakan Pentakosta. Sedangkan di Perjanjian Baru, tadi kita membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13 semestinya,
tetapi kita hanya membaca sampai dengan ayat yang keempat saja tadi, mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus yang bertepatan dengan peristiwa Pentakosta. Ya. Jadi apa maknanya Pentakosta, Bapak Ibu dan Saudara? Nah, pada bagian Perjanjian Lama kita dapat melihat bahwa Pentakosta ada satu perayaan atau peringatan turunnya firman Tuhan atau diterimanya firman Tuhan di Gunung Sinai oleh Musa bagi bangsa Israel, dan juga satu perayaan ucapan syukur menikmati hasil panen setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berkenaan dengan firman Tuhan dan berkenaan dengan hasil panen ini, kita mengingat kembali akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta berbicara mengenai kehidupan, yaitu bahwa Allah memberikan kehidupan kepada manusia melalui firman dan makanan jasmani dan makanan rohani. Nah, tetapi juga di dalam Perjanjian Baru kita merayakan Pentakosta bertepatan dengan turunnya Roh Kudus, atau Roh Kudus turun tercurah kepada murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem bertepatan dengan hari raya Pentakosta. Kalau kita membaca di dalam Kejadian bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dan menjadi hidup karena manusia diberi roh oleh Allah. Allah meniupkan roh ke lubang hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah memberikan kehidupan kepada manusia, yaitu dengan rohnya. Kita juga bisa membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Kita akan melihat Roma pasal 8 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi roh Allah, Roh Kudus memberi kehidupan kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, berkenaan dengan ini, maka kita boleh belajar bahwa Allah melalui peristiwa Pentakosta ini memberikan kepada manusia kehidupan, yaitu melalui panen atau makanan jasmani, melalui firman Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan juga melalui rohnya. Ya, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa diciptakan, ya tempatnya Adam diberi nafas atau ditiupkan roh ke lubang hidung manusia atau Adam itu sehingga menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka di dalam Roma pasal 8 ayat 2 tadi kita mengetahui bahwa setiap orang ya dihidupkan atau diberi hidup melalui roh Allah. Setiap orang yang percaya menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Tiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia berarti menerima Roh Kudus dalam hidupnya dan menjadi anak-anak Allah. Tetapi juga di dalam peristiwa Pentakosta itu sendiri, dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, kita dapat melihat bahwa Allah juga memberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus curahan Roh Kudus, atau Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa implikasi dari makna Pentakosta bagi kita, orang yang percaya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, melalui peristiwa Pentakosta kita diberi kehidupan oleh Allah melalui makanan jasmani, melalui firman Tuhan, dan melalui Roh Kudus yang menghidupkan kita. Maka kita sebagai orang percaya yang sudah diberikan kehidupan, maka kita harusnya menunjukkan kepada Allah, kepada dunia, bahwa kita adalah pribadi yang hidup, ya. Karena Allah memberi kehidupan, kita menjadi pribadi yang hidup. Dan ciri-ciri dari makhluk hidup adalah yang pertama, bertumbuh. Makhluk hidup itu dikatakan hidup kalau jika ia bertumbuh. Yang kedua, bergerak. Kalau dia hidup, dia bisa bergerak. Dan yang ketiga, bereproduksi atau bermultiplikasi. Nah, kita telah diberi kehidupan oleh Tuhan Allah, ya, melalui makanan kehidupan jasmani, melalui firman Tuhan, dan juga melalui Roh Kudus yang diterima kita ketika kita percaya, ya, dan juga diberikan kepada kita ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberi kepada kita kuasa, sehingga kita sebagai orang percaya yang sudah diberi hidup oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus harus menunjukkan ciri-ciri kehidupan itu, yaitu kita bertumbuh. Nah, bertumbuh adalah satu ciri bahwa kita hidup. Kita sebagai orang yang percaya telah diberikan hidup, sudah seharusnya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kita semakin mengenal Yesus Kristus sebagai gambar atau sebagai representasi Allah yang dapat kita lihat, Allah yang dapat kita alami. Kita semakin mengenal Kristus Yesus, semakin dewasa. Kita bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang cengeng, tetapi apapun yang terjadi, yang kita hadapi, kita jalani, kita harus semakin kuat karena kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kekuatan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Semakin bertumbuh kuat mengenal Tuhan, semakin dewasa. Yang kedua, kita bergerak. Sebagai makhluk yang hidup, kita bergerak. Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada kita sebagai orang-orang yang diberi kehidupan untuk pergi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua
suku bangsa muridmu. Pergi berarti bergerak. Kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh menanti orang datang memenuhi bangku-bangku gereja di mana kita bergabung. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Pergi melayani dunia, meninggalkan zona nyaman kita. Kita bergerak, kita melayani. Jangan duduk manis saja sebagai anggota gereja, tetapi mari kita terlibat di dalam pelayanan. Apapun juga, sekecil apapun juga pelayanan yang dapat kita lakukan, Tuhan menghargai kita. Gunakan kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan atau untuk kita melayani Tuhan, melayani sesama, bergerak supaya kita dapat dikatakan sebagai pribadi yang hidup. Dan yang ketiga, kita bermultiplikasi, kita bereproduksi, menghasilkan keturunan. Tuhan Yesus menghasilkan murid-murid. Rasul Paulus menghasilkan Titus, Timotius, dan beberapa orang lagi. Nah, kita juga seharusnya menghasilkan orang-orang yang kita muridkan, yang menjadi anak-anak rohani kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang mandul. Tuhan memberi kepada kita kehidupan supaya kita menghasilkan anak-anak rohani. Hendaklah kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita harus menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, sumber daya atau resources yang kita punya untuk kita abdikan kepada anak-anak rohani kita, sehingga mereka bertumbuh menjadi besar dan bahkan melebihi kita dalam banyak hal yang positif tentunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta menjadi satu tantangan bagi kita untuk kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita bertumbuh. Yang kedua, kita bergerak. Dan yang ketiga, kita bermultiplikasi. Itu semua bisa terjadi kalau kita melekat erat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu semua bisa terjadi kalau kita menjalani kehidupan bersama sumber hidup, yaitu Allah. Melalui Roh-Nya memberi kita kehidupan, dan dengan kehidupan itu kita dapat bertumbuh, bergerak, dan bermultiplikasi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi kehidupan kepada kita dengan mencurahkan Roh-Nya, dengan mengangkat kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Mari kita tunjukkan bahwa kita hidup, kita bertumbuh, semakin mengenal Dia, semakin kuat. Kita bergerak mengikuti perintah-Nya untuk menjadikan semua suku bangsa murid-Nya, dan kita juga bermultiplikasi. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu, memaknai Pentakosta sebagai orang yang percaya. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk kami menjalani kehidupan
yang menunjukkan eksistensi kami sebagai pribadi yang hidup. Kami boleh bertumbuh, kami boleh bergerak, dan kami boleh bermultiplikasi. Di nama Kristus Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Selamat bertumbuh, bergerak, dan bermultiplikasi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.